yang dimana kita menjelaskan sebuah artikel losses atau di fungsi kerugian. Apa itu loss function? Loss function adalah fungsi matematika yang mengukur seberapa jauh prediksi model dari jawaban yang benar. Semakin kecil nilainya, semakin baik model bekerjanya. Dan untuk tujuannya yaitu untuk pelatihan model, yaitu meminimalkan nilai. Dan untuk selanjutnya, kategori loss yang tersedia ada 3 kelompok utama. Yang pertama itu losses probabilistic. Untuk masalah klasifikasinya, misalnya kayak kita menebak apakah email itu spam atau bukan. Ya seperti contoh kayak binary cross entropy di 2 kelas atau categorical cross entropy yang banyak kelas. Dan untuk yang kedua itu kita ada loss regresi untuk memprediksi nilai angka. Misalnya memprediksikan harga rumah. Contohnya itu kayak mean square error atau yang bisa kita sebut mean absolute error. Dan untuk yang kelompok ketiga itu ada loss height, khususnya untuk model klasifikasi jenis maksimum atau margin seperti SVM. Contohnya juga seperti height, square height juga. Dan untuk yang selanjutnya, gimana sih kita cara menggunakan lossnya? Di sini ada 2 cara memakainya, yaitu yang pertama class handle bisa dikonfigurasi semisal kayak mean square error reduction sum, atau fungsi handle lebih simpelnya seperti kayak langsung dipanggil sebagai fungsi. Perbedaannya kayak versi class secara default melakukan reduksi atau merata hasilnya lah, sedangkan function tidak, versi functionnya. Dan di sini ada untuk slide selanjutnya ada reduksi. Gimana sih cara kita menentukan loss dari banyak sampel yang digabungkan. Dan ini ada sebuah gambarnya yang dimana untuk dia ada di model dan hasil. Untuk mode dan hasil. Kalau modenya itu dia sum over batch size, dan untuk hasilnya rata-rata semua sampel. Dan sum itu jumlah semua sampel, dan non dikembalikan per sampel tanpa pergabungan. Membuat loss custom itu seperti kayak artikel ini kayak menjelaskan 2 cara membuat loss sendiri. Yang pertama itu cara pertama kayak kita fungsi biasa cukup buat fungsi dengan parameter yaitu y underscore true dan y-pred, lalu masukkan ke complete. Dan untuk yang cara kedua itu kayak subclass buat kelas yang mewarisi seperti class losses, dan implementasikan metode call. Dan untuk kesimpulan pada artikel yang sudah saya rangkum, artikel ini adalah panduan lengkap tentang cara kerja loss function di kelas 3, mulai dari yang siap pakai, cara menggunakannya, hingga cara membuat loss sendiri untuk kebutuhan yang lebih spesifiknya. Mungkin sekian untuk dari jawaban nomor P2. Kita bisa lanjut untuk jawaban untuk P3 dan P4.